Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah dan juga bersama teman Ustazah namanya Astro. Ya, kali ini video Ustazah akan membahas tentang tata surya bagian kedua. Kalau kemarin kita Ustazah dengan Astro berjalan-jalan mengelilingi berbagai macam planet ya. Ada berapa planet yang ada di tata surya kita? Coba ulangi lagi kalimat ajaibnya, yaitu membawa vas bunga mawar jingga saat ujian nanti ya. Berarti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, apalagi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Sudah hafal ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita juga akan mempelajari benda lainnya selain planet ya. Nah, tapi sebelum itu bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga makin sehat dan tetap bersemangat mencari ilmu, pengetahuan dan wawasan yang luas. Oke, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Astro, mari kita mulai. Oke, nah hari ini kita mau jalan-jalan ke komet ya. Maksudnya meneliti tentang komet. Yuk kita buka komet itu apa ya. Oke, apa itu komet? Mari kita saksikan video singkat berikut. Di dunia ini masih banyak hal yang membuat penasaran sekaligus ngeri dan takjub. Salah satunya komet. Komet merupakan benda langit yang sering juga disebut bintang berekor yang bergerak bebas di luar angkasa. Dan sesekali peredaran komet ini melintas di sebelah planet bumi sehingga dapat dilihat oleh manusia dalam kurun waktu tertentu. Dan tahukah kamu fakta mengenai komet? Komet juga mengelilingi matahari loh, sama seperti bumi kita dengan orbitnya yang berbentuk lonjong atau elips. Komet tersusun dari partikel debu dan es yang telah membeku. Komet berjalan mengelilingi matahari dengan kecepatan kira-kira 160.000 km per jam. Ini menjadikan komet sebagai salah satu benda tercepat di tata surya kita. Sangat mudah terbakar ketika mendekati matahari, sebab material-material penyusun komet sebagian menguap sehingga membentuk kepala dan juga ekor komet yang sangat panjang yang bisa jutaan kilometer. Orbit komet yang berbeda-beda, bahkan ada komet yang menghabiskan masa jutaan tahun untuk satu kali orbit saja. Ngadat lagi nih Astronya nih. Ya, oke nanti Ustazah kasih lagi video yang lain ya. Oke, itulah komet. Jadi komet juga punya lintasan. Yang pertama tuh dia juga benda tercepat di tata surya kita ya. 160 km per jam kecepatannya mengelilingi matahari ya. Sebenarnya mau ngasih komet yang pernah terlihat ya, tapi videonya error. Kita yang lain aja. Oke, kita lanjut dulu ke benda yang lain ya. Nah, sekarang Astro mau nunjukin tentang asteroid. Coba yuk kita lihat asteroid. Nah, ayo Astro. Nah, kata Astro, asteroid merupakan kumpulan benda-benda langit yang jumlahnya jutaan bergerombol membentuk sebuah sabuk raksasa. Gerombolan ini berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Di video yang sebelumnya kan Ustazah kasih ya ada sabuk asteroid ya. Nah, ini kita akan lebih membahasnya lagi. Coba kita lihat sabuk asteroidnya. Nah, ya kemarin udah dikasih, cuman kita ulang lagi ya. Jadi kenapa disebut sabuk? Karena dia si asteroidnya itu membentuk seperti sabuk ya di antara si Mars dengan Jupiter gitu. Sabuk itu ikat pinggang ya. Kalau yang nggak tahu tentang sabuk. Nah, kok bisa gitu Ustazah? Kok dia nggak bertebaran aja gitu di mana-mana? Sebenarnya bertebaran, cuman bergerombolnya itu membentuk sabuk gitu. Karena mereka juga punya gravitasi sehingga dia bukan menetap ya, membentuk sabuk itu sendiri. Si Mars dengan si bumi, si Jupiter itu kan juga punya gravitasi ya. Jadi tarik menarik itu menyebabkan si asteroid punya bentuk seperti sabuk ya. Luar biasa ya.
Oke, nah ini asteroid ya, ciri-cirinya. Satu, bentuknya tidak beraturan. Dua, mengorbit pada matahari. Tersusun atas debu dan es ya, sama seperti komet ya. Memiliki ukuran lebih kecil daripada planet kerdil. Planet kerdil itu misalnya Pluto ya, Pluto tapi sudah tidak dianggap sebagai planet, cuman maksudnya planet yang paling kecil. Nah, ini si asteroid lebih kecil lagi gitu. Jumlahnya juga terdapat banyak ya. Dan dia merupakan benda langit yang tidak aktif. Tidak aktif itu maksudnya gini, dia nggak ada atmosfer ya, terus dia melayang-layang aja gitu. Kalau komet kan melintas gitu ya, kalau dia enggak. Suhunya juga dingin dan jumlahnya banyak sekali tersebar di seluruh tata surya. Nah, asteroid ada jenis-jenisnya juga. Ya, wow, ada jenisnya. Ya, ini dia beberapa jenis. Yang pertama kita coba jenis C ya. Ayo Astro kasih tahu jenis asteroid. Aduh, udah pencet. Astronya ngambek. Nah, ini dia. Oke, ini contoh asteroid yang sudah berhasil diberi nama. Karena saking banyaknya, jadi nggak semuanya dikasih tahu ya. Ada Ceres ya, kayak nama coklat ya. Ada Vesta, ada Pallas, ada Hygiea dan Interamnia. Ini harus dihafal saja? Enggak harus. Pokoknya pengetahuan aja. Oke, nah berikutnya tentang satelit ya. Duh, Astro kok nggak balik dulu sih, nggak apa ya Astro ya. Oke, tadi tentang komet dan asteroid, sekarang tentang satelit. Nah, kan pernah sering dengar ya satelit itu apa ya. Nah, satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, alami dan buatan. Nah, biasanya yang paling banyak tuh justru yang buatannya. Manusia saking hebatnya ya. Jadi dia benda aja gitu tapi mengorbit benda lainnya. Misalnya kayak bulan, dia mengorbit bumi gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang lainnya ya. Nah, ini satelit alami. Satelit alami apa sih? Satelit yang berasal dari alam. Ya, misalnya bulan kalau di bumi. Terus kalau di Jupiter ada Ganymede ya. Terus di Saturnus ada Titan dan sebagainya. Nah, kalau satelit buatan itu buatan manusia. Ya, biasanya untuk alat transportasi, komunikasi, pemantau cuaca, misalnya satelit Palapa, Telkom, Garuda, Indostar. Nah, ini satelit buatan Indonesia ya. Jika setiap malam kita sudah terbiasa melihat satelit alami bumi di langit, sampai saat ini kita mungkin masih asing dengan teknologi yang disebut satelit buatan. Jika dilihat dengan teleskop super, ternyata ada puluhan satelit sedang melayang di atas kepala kita. Sebenarnya, bagaimana cara satelit bisa melayang dan tak jatuh dari langit? Untuk bisa mengorbit bumi, satelit memerlukan kecepatan yang cukup untuk mengatasi gaya sentripetal yang terjadi pada badan satelit. Kecepatan ini diperlukan satelit untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi agar satelit tidak bergerak jatuh ke permukaan bumi. Keberhasilan dari orbit satelit sangat dipengaruhi posisi orbit satelit dan kecepatan orbitnya. Posisi orbit satelit dibagi menjadi 3 berdasarkan jarak satelit dari permukaan bumi. Posisi orbit mempengaruhi kecepatan orbitnya. Semakin dekat jaraknya dengan bumi, semakin tinggi kecepatan orbit satelit. Bahkan untuk bisa tidak jatuh ke bumi, beberapa satelit mengorbit bumi hingga mencapai 80 kali lipat kecepatan mobil Ferrari. Kecepatan orbitnya pun harus pas, sebab kalau terlalu lambat, satelit akan tertarik gravitasi bumi, sementara kalau terlalu cepat, satelit akan keluar dari orbitnya. Sebetulnya selain untuk menemani bulan yang kesepian, ada banyak kegunaan satelit. Salah satu satelit yang sering kita gunakan setiap hari adalah satelit telekomunikasi. Satelit telekomunikasi berfungsi sebagai repeater dan memiliki transponder sehingga kita bisa berkomunikasi dua arah. Meskipun transmisi data satelit tidak secepat fiber optik, area jangkauan yang dilayani oleh satelit jauh lebih luas. Satelit juga menjadi sarana komunikasi penyelamat saat bencana.
Sayangnya, satelit telekomunikasi harus pensiun setelah 15 tahun mengorbit. Dan negara kita pun Indonesia tak ketinggalan. Tanggal 15 Februari nanti, Telkom Indonesia akan meluncurkan satelit Telkom 3S. Dengan satelit Telkom 3S ini, internet dapat segera kita nikmati di seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara, dan sebagian Asia Timur. Diharapkan dengan adanya Telkom 3S ini, 30 juta rumah tangga Indonesia di wilayah 3T akhirnya bisa menikmati internet dan pemerataan broadband ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan lancarnya akses komunikasi, pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Tapi hati-hati, sekarang alasan no signal saat tidak mau menerima telepon pacar jadi tidak bisa dipakai lagi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Oke, tadi itu tentang satelit. Nah, kita baliklah dulu ya Astro ya. Mana sih tadi? Astro, kita balik ke menu. Iya. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang komet, asteroid, dan satelit. Jadi sudah 4 kita bahas tentang benda-benda luar angkasa. Tapi ulang dulu yang satelit tadi ya. Jadi si satelit itu ada 2 macam ya, alami dan buatan. Dan buatan itu yang biasanya jadi sampah di luar angkasa ya. Nanti kapan-kapan saya kasih lagi videonya tentang bagaimana mengumpulkan sampah luar angkasa yang luar biasa. Teknologi manusia tuh saat ini sudah melampaui itu ya. Jadi emang si satelit itu dia melayang-layang di udara di luar angkasa, mengandalkan gravitasi bumi ya. Semakin cepat dia si satelit itu supaya tidak tertarik ke dalam bumi gitu ya. Bahkan kecepatannya melebihi mobil Ferrari ya si satelit itu. Nah, satelit juga punya banyak manfaat. Salah satunya tentang komunikasi ya. Jadi kita merasakan internet itu karena satelit ya. Terus gimana caranya saja satelitnya naik ke atas gitu. Nah, itu bantuan dari roket ya dan sebagainya yang ada di NASA dan di LAPAN, kalau di Indonesia namanya LAPAN. Oke, sebetulnya banyak sekali misteri-misteri luar angkasa yang harus kita gali ya. Tapi waktu kita nggak banyak ya, apalagi nanti banyak hafalannya ya. Oke, sekarang saatnya kita evaluasi ya. Kita kasih soal. Astro, ayo kasih soal Astro. Nah, planet terakhir di tata surya adalah apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah Neptunus. Tuh monyetnya seneng. Berikut ini merupakan contoh satelit buatan kecuali. Berarti satelit alami ya. Palapa buatan atau alami? Palapa itu satelit buatan. Telkom satelit buatan juga. Jadi yang bukan satelit buatan adalah Bumi. Bumi ini nama planet ya, bukan nama satelit. Benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu adalah apa yuk? Komet, asteroid, atau satelit ya? Coba usahanya mau jawab B. Asteroid. Iya betul. Lanjut. Di bawah ini merupakan jenis asteroid. Kita lewat ya, tadi soalnya nggak bisa dibuka ya. Nah, yang berikutnya yang merupakan contoh asteroid yang berhasil diberi nama adalah A. Vesta, B. Fiesta, C. Fiesta. Yang mana? Yuk, coba B. Salah, kata monkey-nya bukan itu. Jawabannya adalah Vesta. Yeah. Ada lagi Kak Astro? Oh, ada lagi. Planet yang memiliki cincin terbesar di antara planet lain adalah, gampang nih. Apa ya jawabannya ya? Kelihatan banget tuh cincinnya. Ya, jawabannya adalah Saturnus. Betul. Next, planet yang dijuluki saudara atau kembaran bumi. Nah, ini kemarin latihan udah ada ya. Gampang ya. Jawabannya adalah Venus.
Iya, kemarin yang jawab Uranus atau Merkurius salah ya. Next, planet yang memiliki 13 satelit. Oh, yang paling banyak nih. Bukan paling banyak nih, 13 ya. Jawabannya adalah Neptunus ya, yang paling terakhir ya, bukan Jupiter. Ini tadi nggak kebuka ya, kita lewatin ya. Ini juga kita lewatin aja. Nah, benda luar angkasa yang memiliki gravitasi adalah, ayo yang mana? Ya, yang jelas adalah planet. Iya, mungkinnya ketawa. Objek tata surya yang terletak antara orbit planet Mars dan Jupiter adalah, apa jawabannya ya? Jawabannya adalah sabuk asteroid B. Planet terbesar di tata surya adalah, apakah bumi? Bukan ya. Jawabannya adalah Jupiter. Iya, gampang. Kumpulan benda-benda langit yang jumlahnya ada jutaan dan menggerombol bentuk sebuah sabuk raksasa. Ada sabuknya, berarti jawabannya adalah yes, B, asteroid. Dan yang terakhir, bintang berekor merupakan istilah lain dari A, B, C. Ya, A ya, komet. Oke, itulah. Terima kasih Astro. Astronya sudah mengajak kita menjelajahi luar angkasa, bertemu dengan planet, asteroid, komet, satelit ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah Astro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.